Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Sentot. Oke, hari ini gue pengen coba bikin konten tentang setup ya, tentang setup action cam yang gua terapkan di setiap kegiatan motovlognya Sindur Motovlog. Setup tersebut merupakan setup yang terdiri dari, yang pertama nanti gue akan bahas gimana sih caranya gue setting mikrofon ke helm. Nah, kemudian nanti gue akan spill sedikit helm yang gue gunakan. Selanjutnya gue juga akan sedikit share perihal mounting action kameranya ya. Jadi nanti konsep gua melekatkan antara mounting dan juga visor. Kalau di beberapa video yang pernah gua buat, gua udah coba jelaskan ya, kenapa gua pilih posisi di depan mulut atau sejajar dengan dagu, dan gua memilih untuk melubangi visor helm gua. Itu udah sempet gua jelaskan di beberapa video ya. Mungkin buat teman-teman para nasabah Sindur Motovlog yang ngikutin video-video Sindur Motovlog, di video tersebut ada alasannya kenapa gue memilih melubangi visor helm yang gue gunakan. Nah, kemudian kenapa nggak pakai helm full face? Kalau helm full face kan bisa lebih bagus gitu dilihat. Nah, kebetulan gue merupakan orang yang kalau terlalu kedap, jadi kuping gue itu kalau terlalu kedap, gue gampang ngantuk. Apalagi kalau misalnya ketika udah helmnya kedap, kemudian matahari terlalu terik, udah bisa dipastikan mata gue pasti kriip-kriip dan bawaannya pengen molor aja gitu. Nah, makanya gue pilih helm half face. Jadi untuk daily pun gue gunakan helm half face ya. Gue nggak menggunakan helm full face. Dan berdasarkan sharing teman-teman gue yang pernah jatuh gitu ya dari motor, rata-rata dari mereka ngantuk gitu penyebabnya. Nah, mereka tuh mengantuk disebabkan karena terlalu kedap helmnya. Nah, kalau misalnya kita helmnya itu terlalu kedap, biasanya mudah ngantuk. Ya itu mungkin riset yang gue lakukan dengan teknik wawancara gitu ya. Kalau mungkin teman-teman nasabah Sindur Motovlog punya penjelasan ilmiahnya, bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya nanti gue juga akan coba kasih gambaran footage yang diambil ketika gue sedang melakukan kegiatan motovlog ya. Nanti gue coba record menggunakan handphone, kira-kira seperti apa ya. Ini adalah mikrofon dari paket bundling Akaso V50X yang waktu itu pernah gua dapatkan ya dari paket pembelian. Nah, untuk mikrofon ini nanti akan gua kombinasikan dengan helm half face dari brand KYT di seri DJ Maru. Nah, ini adalah helm yang udah gua gunakan hampir 3 tahun ya. Alhamdulillah dari durabilitasnya helm ini cukup baik gitu ya, menunjang kegiatan gua sehari-hari. Nah, untuk posisi mikrofonnya nanti ada di sini ya, ada di jidat bagian kanan. Nanti gua akan pastikan si kabel dari mikrofonnya itu nggak terlalu banyak terbuang, artinya nggak kelebihan dan juga nggak akan kekurangan, artinya ngepas ya. Nah, kemudian untuk di bagian awal gue akan sisakan kurang lebih 20 cm kabel mikrofonnya, supaya nanti ketika helm atau visornya, supaya nanti ketika visornya itu ketutup, gue tinggal colokin aja kabel jack Type-C nya. Nah, nanti kita akan lilitkan dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri di busa pipi yang sebelah kiri kurang lebih 1,5 putaran, diawali dari titik yang gue tunjuk ini, kemudian masuk ke dalam, muterin busa pipi, kemudian melingkar lagi sampai keluar lagi. Nanti setelah itu di lingkaran yang
2 kali. Nanti kita berhenti di bagian apa namanya, busa punggung ya. Dari busa punggung sini kita akan lingkarin di bagian busa punggung, kemudian kita lompatin ke bagian sebelah kanan. Nah, dari kanan ini nanti langsung masuk ke dalam, jadi dia nggak keluar, langsung masuk ke dalam busa pipi, langsung masuk ke dalam busa pipi, langsung melingkar lagi. Nah, ini langsung masuk ke dalam busa pipi, langsung ke dalam menuju atas, kemudian melingkar lagi sampai 2 kali, dan nanti perkiraan jarum mikrofonnya atau klip mikrofonnya itu akan ada di bagian jidat sebelah kanan atas. Nah, kurang lebihnya seperti itu teknisnya. Kemudian ini adalah klip mikrofonnya, nanti gua akan letakkan di bagian sini ya, gua taruh di bagian atas. Nah, kurang lebihnya seperti ini kalau misalnya si kabel-kabelnya udah kita setting nantinya. Yuk kita langsung aja mulai. Ya, ini adalah preview ketika si mikrofonnya udah berhasil terpasang ya. Nah, untuk clip on-nya letaknya ada di dahi sebelah kanan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kita mau take video, kita lepas dulu kameranya atau kita keluarkan kameranya dari hardcase, kemudian tinggal colokin aja ke mounting action kameranya. Nah, untuk mounting action kameranya ini gua perkuat lagi ya dudukan mountingnya. Jadi selain menggunakan adhesive seal atau 3M, gua tambahin lagi baut. Nah, kemudian waktu itu pernah gue taruh di pipi sebelah kiri dan itu jatuh, makanya gue nggak mau ambil resiko lagi. Sekarang gue tambahin lagi kekuatan adhesive shieldnya dengan baut dan juga more. Yang gue baut langsung ke visornya. Ya, mungkin nanti memang visornya akan rusak, tapi nggak akan gue remove juga, jadi nggak masalah buat gue pribadi. Nah, di sini gua tambahkan 2 buah mur. Jadi kalau misalnya nanti mau pakai mic wireless, gua tinggal bikin dudukan lagi buat jepitin mic wirelessnya. Nah, ini kurang lebih penampakannya. Nah, selanjutnya untuk bahannya, insya Allah nggak akan ada trouble yang cukup signifikan karena di sini bahannya adalah plastik ABS yang cukup kuat ya. Nah, ini coba gua lepas nih mountingnya. Waduh, banyak debu-debu sisa peradaban. Nah, ini jadi debu-debunya itu nyarang di dalam sini ya. Kalau misalnya nggak pernah kita buka si J mountingnya, ya kurang lebih bakal nyimpen kotoran. Nah, coba nanti kita lanjut setting action kameranya ya. Nah, action kameranya yang udah kita simpen di hardcase, kalau misalnya nanti ada momentum gitulah ya, kita tinggal colokin aja ke J mount-nya. Nah, ini adalah kegunaan kabel mikrofon yang gua spare kurang lebih 20 cm tadi ya, atau sejengkal. Jadi nanti ketika mau digunakan untuk merekam si action cam-nya, tinggal gue colokin aja jack type C-nya. Nah, untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah,
Ini adalah hard case action cam yang sengaja gue alokasiin untuk menunjang kegiatan motovlog gue. Karena dengan si hard case ini, gue bisa memastikan si action cam gue itu aman dari segala apapun ya. Nah kemudian si hard case ini nanti gunanya untuk menyimpan si action cam ini ketika lagi nggak gue pakai. Dan jangan lupa lakukan treatment gitu ya. Kalau kita mau ngerekam, diusap dulu atau dibersihin dulu lensanya supaya gambarnya nggak terlihat burik. Nah kurang lebih kayak gini nanti si hard case-nya akan gue gantung ke waist bag ataupun tas lempang. Nah ini adalah hasil pemasangan dari action cam di helm KYT DJ Maru yang gue gunakan. Dilihat masih proporsional dan lumayan estetik, mungkin bisa jadi referensi teman-teman sekalian. Oke, ini adalah footage yang gue ambil dari sudut pandang yang lain yang bisa teman-teman jadikan preview. Ini gue rekam menggunakan iPhone 11 yang biasa, bukan iPhone 11 Pro. Kurang lebih footage-nya seperti ini. Ya mungkin cukup sekian video yang bisa gua share ke teman-teman semua. Semoga bisa dijadikan referensi. Sampai jumpa di video-video gua yang lain. Jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu aspal. See you.